Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Adris Rahman di program Kabar Petang edisi Kamis 14 April 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional menimbulkan pertanyaan besar bagi sejumlah pihak. Keputusan itu ditetapkan Presiden Jokowi dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2002 yang lalu. Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Lembaga ini merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, dengan bertambahnya tugas ini, semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang oleh Pak Luhut. Hal ini karena Luhut dikenal sering mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus sejumlah hal di luar tugas-tugas dari kementerian. Nah, pemirsa, mengapa Pak Luhut sering merangkap banyak posisi di pemerintahan? Apakah beliau ini kompeten menjalankan banyak jabatan dan apakah ini mengindikasikan Indonesia sedang krisis sumber daya manusia atau ada nuansa oligarki atau seperti apa ini? Nah, pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan peneliti dari Pusat Kajian dan Analisis Data, Bung Hanif Kristianto. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, ini gimana ini kabarnya Bung Hanif? Sehat, Bung? Alhamdulillah, bismillah, sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitas puasa dengan gembira tentunya. Amin. Baik, Bung, langsung saja nih menyikapi terkait dengan penunjukan Pak Luhut ya sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional oleh Presiden Jokowi yang mendapatkan sorotan publik. Setidaknya ini bukan satu-satunya tugas yang diberikan kepada beliau di luar tugas beliau sebagai Menko Maritim dan Investasi. Nah, Anda melihat ini seperti apa ini? Apakah rangkap jabatan yang diterima oleh beliau di banyak instansi dan lembaga, apakah ini nanti justru berpotensi kontraproduktif? Apakah ini kebijakan yang cukup tepat atau seperti apa ini Anda melihatnya, Bung Hanif? Iya, memang sangat menarik ya kalau kita membahas person ini ya, yakni Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Tapi nanti kita ada garis besarnya, tidak hanya sosok seseorang ini ya. Lebih dari itu adalah bagaimana manajemen atau sistem pengaturan kenegaraan di negeri ini. Nah, kebijakan penunjukan kepada Pak Luhut ini tentu juga kontraproduktif ya terkait dengan yang ada di negeri ini ya. Bayangkan kalau dulu misalnya ada seorang penunjukan menteri, kemudian dia masih menjabat ketua partai ya, mana yang harus dilepaskan ya? Biasanya kan ketua partainya dilepaskan, kemudian beralih kepada fokus kepada kementerian. Nah, ini juga tampaknya kontraproduktifan ini semakin menjadi-jadi ya. Tidak hanya di periode ini ya, di periode pertama pun juga sama sebetulnya kalau kita amati secara seksama. Nah, karenanya ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kondisi kontraproduktif ini. Yang pertama bahwa masih pada person sentris. Nah, seolah sosok seseorang ini itu seperti Superman gitu ya, yang mampu mewadahi, yang mampu melakukan apapun ya dengan kebijakannya. Nah, bukan pada sosok lagi presiden itu sebagai seorang leader ya, yang mampu mengelola ya pasukannya atau bawahannya ini untuk bisa lebih produktif ya. Kalau tadi kontraproduktif, ini bagaimana mengelola bawahan ini menjadi produktif. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga mengonfirmasi adanya kelemahan ya seorang leader ya. Ya, leader yang tidak lagi sanggup dan tidak percaya kepada orang lain selain Pak Luhut. Ini kan menarik sekali ya. Nah, memang
rasa like and dislike itu biasanya muncul ya dari diri seseorang dan ini memang hal yang wajar ya. Namun kalau ini kita kaitkan dengan urusan masyarakat atau urusan rakyat, ya tentu ini ya jauh panggang dari api ya. Bagaimana mengurusi urusan rakyat yang begitu besar, kemudian rumit ya dan juga berjibun-jibun dan sebagainya itu hanya mengandalkan person ini ya. Tentu ini tidak elok. Nah, kemudian yang ketiga, ini jelas bukan kebijakan yang tepat. Nah, kenapa? Ya karena di negeri ini tidak hanya seorang beliau aja yang hebat gitu ya. Ya. Jadi bahkan kehebatan seseorang ya kalau saya amati dari sisi yang lain itu kan biasanya menteri ya ataupun pejabat yang itu kan punya staf khusus biasanya ya yang diminta untuk berpikir ya. Jadi mereka biasanya nggak nampang ya. Yang nampang ya beliau aja ya. Mungkin Pak Luhut ya yang nampang adalah Pak Luhut di depan publik ya. Tapi sebetulnya beliau juga punya orang-orang yang menjadi pembisik-pembisik yang biasanya berangkat dari kalangan profesional. Nah, begitu Mas Aziz. Ya, baik. Lantas kalau kita melihatnya, ini kan beliau sering kali merangkap jabatan. Apakah ini menunjukkan bahwa beliau ini kompeten begitu ya, menjalankan banyak jabatan dan kemudian mengapa Pak Luhut ini sering merangkap banyak posisi di pemerintahan sekarang ini? Ya, kalau rangkap jabatan ini bisa jadikan nambah gajian kan gitu ya. Ya, ya. Saya juga nggak tahu apakah dengan ditunjuknya beliau dengan jabatan yang baru itu juga nambah gajian beliau. Nah, ini yang tahu tentu adalah pihak-pihak tertentu ya yang khususnya menangani pajak penghasilan atau yang lain. Nah, ini kita juga akan mengamati bahwa rangkap ini seperti special man ya, orang-orang khusus ya. Nah, yang kalau kita lihat beliau juga punya power politik yang kuat tentunya. Nah, seperti juga kita ketahui bersama, ya selama 2 periode ini, ya beliau ini juga menjadi orang terdekat Presiden Jokowi, ya bahkan menjadi teman setia ya, melebihi ketua-ketua partai, ya ataupun juga partai-partai yang mendukung beliau menjadi presiden di negeri ini. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau kita amati juga dari sisi kompetensi sebetulnya dari sisi orang ya, misalnya Pak Luhut ini kan berangkat dari kalangan militer ya, yang kemudian masuk ke dunia politik ya. Kemudian dengan jejaring beliau ya, networking ya dan sebagainya yang kuat ya, kemudian juga memasuki ranah bisnis. Nah, sehingga ini saling berkelindan ya. Banyak keputusan-keputusan beliau ini juga mempengaruhi yang ada ya. Contoh beberapa tahun yang lalu misalnya Pak Jokowi memerintahkan untuk stop impor. Ya, beberapa hari kemudian Pak Luhut merevisi ya. Dan akhirnya keran impor itu juga dibuka. Lah, ya ada yang lain juga. Nah, tentu kita juga bisa mengamati itu sering terjadi. Nah, seolah-olah beliau ini ada sebagai prime minister kan gitu ya. Nah, dengan banyaknya jabatan itu bukan berarti menunjukkan kehebatan ya, pemirsa. Ini yang harus kita pahami ya. Ya, karena sehebat apapun ya seseorang itu punya kelemahan ya. Dan tentu juga bukan tentu berkompeten karena berkompeten atau tidak itu kan dilihat dari capaian-capaian yang ada kan gitu ya. Bagaimana ke depannya. Jangan-jangan nanti kalau sumber daya air ini kan khawatir saya juga adanya liberalisasi air ya. Ya, liberalisasi sumber daya air dan sebagainya. Yang ini nanti ya sekali lagi rakyat yang dirugikan. Nah, karenanya ini juga harus kita waspadai ya. Bisa jadi penunjukan beliau ini adalah motif kepentingan politik ya untuk memuluskan beberapa agenda khususnya terkait dengan masalah investasi yang seringnya juga terhambat gitu ya. Seperti itu Mas Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat bahwa Pak Luhut ini kan menjabat sebagai salah satu menteri yang dinilai publik terus dipercaya mengemban sejumlah tugas di luar dari bidang kementeriannya. Nah, hal ini dinilai membuat sosok Luhut ini seolah-olah terkesan memiliki kekuatan yang lebih ya dibandingkan menteri-menteri yang lain. Nah, apakah dengan hal tersebut, apakah ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia ini sedang krisis SDM begitu, atau seperti apa Anda melihatnya ini? Iya, sebetulnya kalau kita amati tidak krisis SDM ya. Kita ini kan ada 200 jutaan penduduk Indonesia ya. Ya kan?
Toh faktanya juga memilih presidennya kan juga bisa ya. Sudah berapa kali ganti kan gitu ya. Ya kan? Ya. Dan menteri juga ada yang di reshuffle dan bergonta-ganti dan sebagainya ya. Dan kalangan intelektual misalnya profesor ya atau yang berkompeten yang punya kompetensi di bidang tertentu juga banyak ya. Bahkan anak-anak negeri kita di Indonesia dari Indonesia yang berkancah di dunia internasional juga sangat mumpuni ya terkait dengan ini. Nah, ini semua kembali kepada kebijakan politik tentunya ya. Nah, karenanya ini bukan persoalan kurangnya SDM gitu ya. Cuman ini SDM ini masih hidup ya, belum tergantikan ya, kecuali mungkin ajal yang menggantikan, barangkali begitu ya. Nah, sebab SDM di negeri ini, apalagi kita punya rencana generasi yang unggul, generasi emas ya, sampai tahun 2045 kan begitu ya, wacana-wacana itu ada. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tapi sebetulnya yang kurang itu adalah pengelolaan SDM oleh negara. Nah, ini ya, sekali lagi itu yang paling penting kita tekankan. Jadi banyak SDM di negeri ini yang tidak dikelola dengan baik ya, sehingga mereka tidak punya wadah untuk berekspresi, untuk memberikan sumbangsi kepada negeri ini ya. Alhasil semua ini kepentingan politik kok ya. Ya, kebanyakan orang-orang yang punya skill atau kompetensi itu kan jarang yang berpolitik ya. Nah, dan keputusan politik itu kan bisa merubah apapun ya. Dahulu contoh ya, ini kita Menteri Agama dahulu ya. Itu kan dari kalangan militer kan gitu ya. Ya, bukan pesantren. Kalau mungkin dari kalangan pesantren mungkin kita masih memaklumi kan gitu ya. Ini dari kalangan militer misal ya. Atau jangan-jangan juga misalnya ada Menteri Keuangan tapi tidak pernah mengenyam pendidikan ekonomi ya dan sebagainya. Ini kan juga sangat disayangkan sekali lagi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebetulnya negara juga melupakan tugas utama ya kan. Karena yang tugas utamanya apa sih? Ya tadi mengelola SDM. Tapi di sini kita lihat yang diutamakan adalah kepentingan politik ya dan menihilkan nilai profesionalisme. Ya, sering sekali di negeri ini kalangan profesional itu dipandang sebelah mata ya. Kalau mereka tidak memiliki koneksivitas dalam hal politik ya sekali lagi. Ya, sementara kadang-kadang orang yang nggak punya kompeten apapun ya termasuk dulu rame-rame pemilihan direktur utama misalnya BUMN itu kan ya saling tunjuk aja ya dari kalangan musisi ya kemudian dari kalangan artis misalnya dari kalangan pendukung-pendukungnya ketika waktu kampanye. Nah ini yang terjadi di negeri ini. Nah alhasil yang saya khawatirkan ketika suatu urusan itu tidak dikelola baik oleh orang yang punya kompetensi dalam bidangnya, yang terjadi adalah kehancuran ya. Yang terjadi adalah keruwetan, yang terjadi adalah muncul masalah baru. Nah ini kita nggak tahu nanti ke depan muncul masalah baru apa ya dengan adanya peristiwa yang terus berulang sekali lagi ya. Dan ini mengkonfirmasi bahwa sebenarnya siapa yang paling memiliki kekuatan politik di negeri ini ya. Mungkin ya itu di luar kehendak presiden juga. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Ya baik, Bung Hanif. Kalau kita melihat sendiri dari apa yang disampaikan oleh Pak Luhut di berbagai macam media, ini kan sejumlah pihak ini juga mengkritik beliau yang kerap dianggap berbicara di luar tupoksinya. Salah satunya yang terbaru adalah terkait dengan big data seputar penundaan pemilu hingga wacana Presiden Joko Widodo 3 periode. Nah, kalau Anda melihat terkait dengan hal ini, apakah ini menimbulkan sebuah tanda tanya bahwa kemampuan manajerial dari pemerintah ini dipertanyakan begitu, dan ataukah ini juga ada nuansa otoritarisme dan oligarki begitu? Ya kalau dari sisi manajerial sebenarnya saya katakan tadi negara ini kan seringnya itu mengabaikan urusan rakyat, ya kan? Nah urusan-urusan kaitannya dengan contoh ya, misalnya perpanjangan 3 periode, kemudian ngomongin big data, ini punya server segede apa kan gitu ya, ya punya informasi dari mana gitu ya kan, dan ketika dikonfirmasi pun diminta dibuka kepada publik pun juga ya masih tanda tanya kan seperti apa big data ini apa gitu ya, karena di media sosial itu kan bukan dunia yang real ya. Bisa jadi satu orang punya 100 akun ya, ya kan? Yeah. Ini kan dengan kecanggihan teknologi kan bisa saja di cloning ya dengan banyak akun dan sebagainya. Toh juga, nah beda dengan dunia nyata yang mungkin jumlah penduduk satu wilayah misalnya pas ada 100.000 ya real itu kan ada. Nah, kadang-kadang data itu juga kadang nggak lengkap ya. Contoh yang sering terjadi kan penerimaan bantuan gitu ya.
Ini bahkan dulu pemilu juga ada yang sudah mati tapi masih terdata dan sebagainya. Nah, ini juga mengonfirmasi bahwa manajerial di negeri ini juga kurang rapi ya. Padahal kalau kita amati ya, negara ini kan punya pertama ini sumber dana, ya kan? Mau apa loh ya? Tinggal kan mau beli teknologi yang secanggih apa kan punya uangnya kan gitu ya, sumber dananya. Lowong bangun ibu kota negara baru saja sudah disiapkan kan sumber dananya ya, meskipun nanti juga rakyat diminta urunan crowdfunding ya kan, kemudian juga mengundang investor-investor yang lain. Nah, artinya apa, mereka punya sumber dana, dan yang kedua sebenarnya negara juga punya sumber daya yang mumpuni juga kan gitu loh ya kan. Nah, kurang apa coba ya di negeri ini ya. Nah, ini yang harus kita pahami di sini ya. Ya jangan-jangan eh, dengan ini kita memunculkan orang itu hanya sebagai bumper aja ya. Padahal di balik itu semua adalah kepentingan politik yang di situ mengabaikan urusan rakyat ya. Rakyat yang terlunta-lunta. Bahkan kemarin negara juga kalah sama mafia yang minyak goreng misalnya. Dan sekarang coba mana yang ada ditindak? Ya kan gitu ya. Ya giliran minyak goreng stabil, semua boro-boro kalau ada kelangkaan minyak goreng ya silakan laporkan dan sebagainya. Gimana mau laporkan dong, harganya sudah mahal ya. Masyarakat juga daya kemampuannya juga rendah kan gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Manajer kita ya katakan kita saat ini itu dipimpin atau bahkan dikelola, negeri ini dikelola oleh orang-orang yang mungkin ya kompetennya ini masih belum sekompeten yang diinginkan oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, ini yang kedua, kalau kita kaitkan dengan nuansa otoritarianisme dan oligarki, ini kaitannya dengan politik ya, ini sangat kental sekali ya. Yang itu juga berkelindan dengan kepentingan ekonomi, ya kan? Jadi kalau kita amati ya para penguasa, pejabat yang diamanai rakyat ini kan sebenarnya kadang-kadang mereka itu mengamankan kekayaan mereka gitu ya, agar kapital itu berkumpul di kalangan mereka saja gitu loh ya. Nah, kita mah dapat remah-remah ya gitu ya. Dapat BLT ini juga seneng ya, minta ampun gitu ya. Sudah seneng ya. Padahal mereka itu mengumpulkan ya pundi-pundi yang begitu besar gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya manusia itu kan seperti itu ya, kadang serakah ya. Ya sebelum ini ya hidung kita ini disumpul di apa di ini ya dikasih kapas sebelum kita berhenti bernafas ya, manusia itu akan karakternya kayak seperti itu. Nah, ini kan. Nah, sekali lagi ini sangat kental sekali. Nah, sementara itu di balik mereka ini kan ada pemilik kekuasaan sejati yang tidak muncul. Ya, mereka biasanya kalangan oligarki ya, yang sedikit menguasai yang banyak. Nah, seolah-olah ini menjadi tanda bahwa negara ini kalah. Kalah dengan siapa? Kalah dengan mafia politik ya, otoritarisme dan oligarki. Dan kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, mau dibawa kemana ya arah negeri ini ya. Kita juga ditakut-takuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini juga akan naik pertalite dan juga listrik. Waduh, tambah susah lagi kan gitu ya rakyat. Ya, sementara mereka berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Nah, begitu Mas Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita bicara terkait dengan jabatan pemerintahan, utamanya di dalam Islam, sebenarnya hakikat jabatan pemerintahan di dalam Islam itu yang seperti apa? Bagaimanakah kemudian figur penguasa dan juga para pejabatnya? Ya, kalau di dalam Islam itu sangat jelas ya. Jadi al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi seorang pemimpin ya ataupun pejabat lah, dia itu kan sebagai seorang penggembala. Ya, tugas penggembala itu apa? Ia mengurusi yang digembalai kan gitu ya. Memberi makan, memberikan tempat tinggal, misalnya kandang kalau kita gembala ya kan. Kemudian kalau sudah menjelang maghrib kita harus memanggil gembalaan kita untuk masuk ke kandang mereka untuk mengamankan dan sebagainya. Nah, itu yang dan itu nanti kan diminta pertanggungjawaban ya. Tidak hanya kepada rakyat ya. Seringnya kita ini kan kepada manusia ya, ada laporan misalnya dana turun, laporan sekian, APBN sekian. Nah, itu kan kepada rakyat, kepada manusia. Lebih dari itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini yang harus disadari oleh pejabat masa kini ya gitu ya. Ataupun yang masa akan datang gitu ya. Ya, bahwa petanggung jawab itu yang lebih besar adalah di hadapan Allah. Nah, kita tentunya ingin pejabat itu yang pejabat yang adil ya. Ya, itu kan. Nah, tidak seperti saat ini ya, bagaimana mereka itu hanya memikirkan
diri mereka atau kelompoknya. Kalau dulu kita belajar di sekolah kan mementingkan kepentingan publik ya daripada kepentingan pribadi ya. Misalnya ternyata ini enggak ya, kalau berkuasa itu beda ya, mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan publik. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana di dalam Islam ya, sesuatu urusan kalau tidak diserahkan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya, ya kan? Nah, misalnya awalnya petani ya, sekarang disuruh menjadi menteri ya. Gimana? Biasanya pergi ke sawah, kemudian bawa sabit, bawa karung untuk mengambil rumput dan sebagainya. Kemudian diamanai ya sebagai menteri kan juga, waduh, nggak punya pengalaman dan sebagainya, ya kan? Karena ini yang dibutuhkan adalah skill atau kompetensi tadi. Nah, kalau seseorang itu diamani menjadi menteri misalnya, ya kan, yang itu ada dalam satu bidang, ya maka ya menteri itu harus punya kompetensi mengelola bidang itu dan tunjukkan adanya prestasi-prestasi kan gitu ya. Jangan sampai nir prestasi, nggak ada prestasi kan gitu ya. Nah, coba tuh teman-teman kalau diprestasikan, siapa yang paling berprestasi ya, yang dicintai oleh rakyat ini. Nah, ini yang pertama. Ya, yang ketiga, kita tidak hanya melihat sosok seseorang itu, tapi juga sistem apa yang diterapkan. Karenanya di dalam Islam itu bahwa seseorang yang diberikan amanah, dia menjabat, maka dia terikat dengan aturan Islam, kan gitu ya. Contoh nanti misalnya ini kan mengelola sumber daya air gitu ya. Maka kalau kita ambil dari sistem Islam dalam mengatur air itu kan milik Mohon maaf pemirsa, tampaknya ini Bung Hanif terlempar. Monitor, Bung Hanif? Ya, Mas Aziz, monitor. Ya, silakan dilanjut lagi nanti tadi terkait dengan air termasuk sumber daya umum tadi seperti apa? Sempat terpotong ya, tadi. Kaitannya kalau dengan air ya, air itu kan milik publik ya, tidak boleh diperjualbelikan ya. Jadi harusnya gratis ya dan sebagainya ya. Nah, itu terkait dengan belum lagi tambang dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting kalau dari kita amati dari sini bahwa dari sisi seseorangnya itu kan sebagai pejabat itu harus amanah ya, kafa'ah ya, produktif, dan dia juga tentu berprestasi kan gitu ya. Menunjukkan bahwa mereka itu melayani ya kepentingan rakyat ya, bukan melayani kepentingan oligarki atau kepentingan ya orang-orang yang memang ingin merusak citra negeri ini. Nah, itu dari sisi sudut pandang Islam, Mas Aziz. Ya baik, Bung Hanif, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Selamat menunaikan ibadah puasa, Bung Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.